Ada telepon tadi jadi mati videonya. Terus yang terakhir itu accept of the coping with zero status. Jadi bagaimana kita bisa menguatkan mereka di VCT itu biar mereka bisa menerima status mereka. Sorry ya, bahasa Inggris aku tuh rada-rada medok. Jadi ya kalau nggak jelas tanyalah. Oke, slide selanjutnya kita ganti slide. Counseling HIV. Komunikasi atau dialog yang bersifat rahasia antara klien dan konselor bertujuan meningkatkan kemampuan orang tersebut mengatasi stres, mengambil keputusan yang tepat bagi dirinya berkaitan dengan HIV/AIDS. Jadi di counseling HIV/AIDS itu selain kita meyakinkan, kita memberikan support system bahwa bagaimana penerimaan HIV itu sendiri. Karena memang susah. Coba Anda bayangkan bahwa Anda didiagnosa HIV, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Ada istilahnya itu fase loss, dari mulai denial, anger, bargaining, depression, and accept. Sampai ke titik kelima, di accept itu susah. Pertama pasti pasien begitu pasien itu dia tuh didiagnosa HIV, akan ada penolakan yang besar. Jarang sekali orang yang bisa menerima, kecuali memang mereka mungkin saya sudah berhubungan dengan pasien-pasien HIV gitu kan, kayak gay itu kan, mereka dia bisa berhubungan dengan banyak sekali laki-laki, mereka udah curiga dengan dirinya mereka sendiri, mungkin rada mending itu aja. Nanti kalau pulang ke rumah akan ada bargaining, ada angry sendiri gitu. Proses konseling termasuk penilaian resiko individu terhadap penularan HIV. Jadi salah satunya adalah si pasien HIV kita itu bisa kita nilai ini kayaknya menulari tidak. Kita bisa akses dia itu punya istri tidak, atau pun kalau nggak punya istri dia sering jajan tidak, atau mungkin kalau dia itu cowok dia punya pasangan cowok tidak. Jadi nggak semua jadi sekarang tuh pasien HIV kita kebanyakan LSL, laki-laki seks dengan laki-laki, bukan hanya homo, karena laki-laki yang strong dia merasa laki-laki tapi juga jajan sama waria, itu juga namanya LSL, laki-laki seks laki-laki. Kalau kalian ada yang tanya hubungannya dari mana, dari belakang coy ya. Terus lanjut, memfasilitasi perubahan perilaku dan evaluasi diri ketika klien menghadapi hasil tes. Jadi setelah dia udah ngerti hasil tesnya apa, kita bisa melakukan memfasilitasi perubahan perilaku. Contohnya tuh, dia tuh tadinya suka jajan, ya kita bilang, kita kasih saran, ya sekedar saran ya, namanya juga sekedar saran, karena itu adalah salah satu fungsi keperawatannya kita. Di situ adalah kita memberikan seorang edukator, support. Terus masalah perkara nanti mereka bisa atau tidak, atau mau atau tidak, ya urusan nanti. Yang pesan saya, kalau udah terjun ke VCT itu jangan gampang kecewa. Kalau udah usaha maksimal segala macem, terus habis itu pasiennya nggak ngikutin kalian, itu biasa. Ndablek we akeh, pasien ndablek akeh. Oke, lanjut slide berikutnya. Konseling HIV merupakan proses 1, menyediakan dukungan psikologis berkaitan dengan emosi, psikologik, sosial, and spiritual order. Jadi secara psikologis kita kaji, secara emosinya dia gimana, lalu sosialnya gimana, bagaimana dia bisa menghadapi sosialnya, keluarganya, bisa terbuka tidak. Kebanyakan sulit untuk terbuka. Dan satu lagi, VCT itu bersifat rahasia. Saya tekankan kembali, VCT bersifat rahasia. Jadi jangan sampai kalian memberikan bocoran, si kai positif, no. Bahkan sama nakes satu pun no. Sesama nakes pun no. Kalau memang nggak penting, karena banyak orang kepo. Kadang tuh kita ada pasien-pasien tuh cek bidan desanya, ya nggak harus bidan desa sih sebenarnya, cuma bidan desanya ngerti itu HIV, geger sedesa, itu nanti bikin stigma. Jadi kalau memang nggak penting-penting banget nggak usah, kecuali pasiennya dirawat, kita bisa melakukan untuk RM pasien, rekod mediknya dia, RM-nya kan rekod medis, maksudnya
perjalanan penyakitnya kita bisa kasih tahu. Tapi selain itu rasanya no, jangan sampai. Karena orang kalau belum dilakukan konseling HIV, sepinter apapun kadang mudeng, nggak bisa ngerti. Lanjut. Kedua, pencegahan penularan HIV dengan menyediakan informasi tentang perilaku beresiko dan membantu mengembangkan keterampilan pribadi untuk perubahan perilaku. Kita sebagai konselor, mereka istilahnya tempat curhat, mereka curhat, kita menjawab, memberikan suatu penyelesaian. Ketiga, memastikan efektivitas terapi dan perawatan melalui pemecahan masalah dan kepatuhan berobat. Ini yang paling penting. Jadi apa sih gunanya ARV? Nanti kita ARV bahas lebih lanjut. Cuman ARV yang paling utama adalah apa? Obat HIV itu tidak ada. Sekali kamu HIV, itu selamanya HIV. Akan tetapi sama dengan pasien penyakit kencing manis, sama kan? Kencing manis, sekali kencing manis mana bisa sembuh, tapi bisa minum obat untuk menyetabilkan. Di HIV bisa distabilkan dengan ARV untuk meningkatkan kualitas hidup. Lanjut, konseling versus edukasi kesehatan. Bedanya tuh, konseling tuh informasi digunakan untuk mengubah dan memotivasi perubahan perilaku. Jadi membuat perilakunya jauh lebih baik, tidak menulari. Edukasi kesehatan lebih ke informasi digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan. Jadi kalau di konseling kita untuk berusaha untuk merubah perilaku, tapi kalau di edukasi kesehatan cuma memberikan pengetahuan saja. Di konseling ada orientasi pada masalah. Kita berfokus pada masalahnya apa pada si pasien satu persatu. Kalau di edukasi kesehatan, orientasi pada isi materi yang akan disampaikan. Di konseling dasarnya adalah kebutuhan klien. Kebutuhan kliennya itu apa? Satu-satu tuh kan individu. Di promosi kesehatan dasarnya adalah kebutuhan masyarakat secara umum. Konseling bersifat rahasia, edukasi kesehatan tidak rahasia. Makanya kalau di konseling kita tuh ngobrolnya tertutup, ruangannya tuh cuma 2 orang saja, tatap muka secara individu, ada muatan emosional dan sasaran terarah pada tujuan tertentu dan spesifik, satu sasaran. Beda dengan edukasi kesehatan, dia bisa kelompok kecil, kelompok besar, emosinya netral, cuma ngasih materi saja. Kayak gini tuh ini ikutnya itu edukasi kesehatan, sasarannya umum. Next, tahapan dalam VCT kita ada pra-tes konseling, testing, dan post-tes konseling. Apa sih pra-tes dan post? Aku kasih intinya dulu ya. Jadi kalau di VCT intinya itu satu, testing dulu. Jadi nggak usah banyak-banyak untuk pra-tesnya. Pra-tes konselingnya nggak terlalu banyak. Malah yang kalau terlalu banyak kita kasih masukan informasi, dia kadang takut. Nanti kalau aku HIV gimana? Tapi testing dulu. Tes dulu hasilnya apa, baru kita lakukan post-tesnya mau diapain. Lanjut slide-nya, pra-tes konseling memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil betul telah dipahami dan sukarela. Tapi ya kalau udah masuk ke datang ke visit itu ya berarti sukarela, langsung tes aja. Tapi nggak usah kamu tanyakan, ibu yakin mau cek, yang ada itu nanti pasiennya tuh tambah-tambah nggak mau. Menyiapkan klien akan penerimaan apapun hasil tesnya, negatif, positif, indeterminan. Jadi kalau negatifnya negatif, positif, indeterminan tuh meragukan. Memberikan informasi untuk mengurangi resiko dan strategi menghadapi tes, memberikan pilihan untuk PMTCT. PMTC itu Previous Mother to Children Transmission, jadi pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke anaknya. Menyediakan pintu masuk untuk terapi dan perawatan. Jadi kalau memang dia positif, ya kita kasih tahu. Kalau PMTCT itu kalau pasiennya ibu hamil, kalau enggak hamilnya nggak usah dilakukan PMTCT karena sekarang kan ibu hamil dilakukan cek HIV kan ada 3E, eliminasi. Kita melakukan tes HIV, HBsAg, hepatitis B, sama cek yang ketiga itu cek untuk sipilis. Udah lanjut ya. Intinya tuh pra-tes konseling itu kita melakukan penjelasan dulu. Mapankan hubungan dengan klien, bina hubungan saling percaya, BHSP. Tanyakan alasan klien datang ke tempat pelayanan, informasi kah, konseling dan tes,
bisa kita tanyakan dari siapa Pak, mau apa. Tapi ya padu-padunya wong kemarin VCT mesti pancek HIV. Ari ora Pak, paling pandagangan kayak tenongan, kayak mbok tenong. Informasi HIV. Luruskan semua salah pengertian, beri pemahaman, beri contoh sederhana dan faktual. Diskusikan cara penurunan HIV termasuk prinsip esai. Nah, tugas ya, buka itu esai. Esai itu jadi virus keluar dalam virus keluar dari tubuh dalam keadaan virus keluar dari tubuh manusia, harus manusia, makanya HIV kan human, bukan dog, bukan duck, bukan buffalo, tapi lebih ke human. Jadi memang virus keluar itu virus keluar dari tubuh manusia, masuk ke tubuh manusia, virus keluar dalam keadaan hidup, dan jumlah virus yang terinfeksi cukup, itu SC. Nanti bahasa Inggris singkatannya, penjelasannya kalian buka. Tapi itu harusnya udah ada di materi HIV. Lanjut. Bantu klien menilai tingkatan resikonya sendiri dan ajak klien menyusun rencana pengurangan resiko. Ini kita untuk mengetahui pasiennya resiko HIV-nya dari mana. Kenapa Anda sampai ingin tes? Oh, saya habis kemarin hubungan sama BTS. Oh, saya sering gonta-ganti pasangan. Atau oh, saya pengguna narkoba suntik, kemarin kita pakai suntikan untuk berlima, itu beresiko. Nah, terangkan mengenai tes HIV. Nggak usah terangin panjang lebar sih. Intinya nanti Bapak diambil darahnya, dicek kurang lebih 20 menit. Jadi, cuma kalau nanti laboratnya lagi sibuk ya kita bilanglah sejam gitu ya. Barangkali nanti 15 menit, dia 15 menit langsung lagi. Biasanya kayak gitu soalnya. Jadi bilang aja 1 jam ya Pak, nanti hasil keluar. Kalau ternyata sebelum 1 jam sudah keluar ya alhamdulillah. Bicarakan tentang hambatan dan keuntungan tes individual. Ya intinya tuh, jadi prates konseling banyak sih. Diskusikan perlu tidaknya mengungkap status HIV pada pasangan seks, ini penting. Kalau perlu pasangan dikonseling juga atas permintaan klien. Jadi kita tuh kadang kalau udah kayak mencurigakan gitu ya, dia tuh pasiennya sudah, nanti Pak kalau nanti ini Bapak mau sekalian istrinya dicek kayak gitu, kita tawarkan aja dulu. Simpulkan setiap sesi buat inform consent itu penting. Jadi nanti tuh kalau di VCT sama PITC bedanya gini. Kalau VCT, kalau dia setuju untuk VCT, kita kasih formnya, nanti formnya saya bagi di GCR aja. Kita kasih form VCT, dia tanda tangan. Kalau dia tidak setuju juga tanda tangan. Tapi kalau nggak setuju ya udah nggak usah tanda tangan, langsung pulang aja. Ngapain dilanjut prosesnya ya toh? Jadi tanda tangan dulu setuju, oke kita cek. Tapi kalau PITC bukan saat dia setuju, karena pasien begitu masuk rumah sakit ada suatu general consent namanya. Informed consent itu persetujuan. Kalau general consent itu secara umum. Begitu masuk tanda tangan general consent bahwa dia bersedia untuk dilakukan tes apapun gitu kan ya. Ini seperti itulah tes SG, OTSG, PTT lah, rutin lah dan segalanya. Nah, di PITC itu siapa yang tanda tangan? Tanda tangan itu kalau pasiennya menolak untuk dilakukan cek HIV, baru tanda tangan. Lalu, pastikan hak untuk melakukan tes ya, karena pasien itu memang berhak untuk mengetahui bahwa status HIV-nya dia. Lanjut. Kita ada slide berapa? Banyak pisan. Bentar. Ternyata tuh saya ngoceh banyak materi kita ya. Nah, ini ada setelah prates ada post test counseling. Tujuan menyiapkan klien. Jadi ini menurut saya tuh yang kita lakukan saat prates itu memang teorinya tuh banyak apa yang harus dilakukan sebenarnya. Tapi pada intinya adalah apa? Kalau memang dia mau cek HIV, tanda tangan Bapak bersedia untuk cek,
lalu dicek. Nanti sambil menunggu hasil baru kita melakukan prates. Yang penting darah sudah diambil, sudah ngerti itu prosesnya, dia dalam proses, baru nanti kita lakukan kita ngobrol lagi. Soalnya kalau nanti kita kebanyakan ngobrol, kadang pasiennya itu dia takut untuk dilakukan tes, akhirnya nggak jadi, wis rugi, ngoceh-ngoceh, dawa-dawa ya, orang sida pisan, buang-buang waktu. Nah, nanti kalau sudah ada hasil baru kita lakukan post tesnya. Jadi yang paling penting adalah di post, menyiapkan klien untuk dapat menerima hasil, membantu klien memahami dan menyesuaikan diri terhadap hasil tes, terus menyediakan informasi lebih lanjut, jika dimungkinkan merujuk kepada layanan lainnya bila diperlukan. Jadi kalau memang dia positif, kalau dia ada IO yang lain ya mungkin kita bisa rujuk ke TBC, kita rujuk ke poli kandungan kalau pasiennya hamil, kita bisa rujuk ke poli dalam kalau pasien ada masalah hati atau yang lainnya. Terus mendiskusikan strategi pengurangan HIV, kemungkinan terpapar pada periode jendela, praktek seks aman seperti status HIV jelas melalui tes berikutnya, kapan tes ulang bila dalam perjalanan, gitu. PJ itu periode jendela. Ya, jadi apa sih periode jendela? Harusnya di HIV sudah jelas, di materi HIV sudah jelas, materi HIV dasar. Periode jendela adalah fase di mana virus masuk tapi belum bisa dilakukan tes karena jumlah virusnya sedikit. Bisa dilakukan tes tapi hasilnya nggak valid, itu periode jendela. Makanya kalau VCT itu kalaupun negatif, katakan gini nih, itu pasiennya negatif. Apakah jelas dia negatif? No. Jadi kalau nanti memang dia beresiko, kita akan minta dia untuk cek ulang 3 bulan habis itu atau 6 bulan berikutnya. VCT sasaran dan pelaksanaan orang yang beresiko tinggi, sehat. Jadi dia itu masih sehat tapi dia beresiko. ODA stadium 1 atau 2 atau asimptomatik. Asimptomatik itu tanpa gejala. Stadium 1 tuh 1-2 itu kadang nggak ada gejala, nggak terlihat, cuma batuk biasa, cuma ada ruam-ruam kulit sedikit. Nanti di stadium 1, 2, 3, 4 kalian pelajari. Pasien berat, inform konsen petugas kesehatan. Jadi kalau pasiennya memang berat, kita lakukan inform konsen secara langsung petugas kesehatan. Konselor yang telah terlatih, psikolog, psikiater, LSM, perawat, dokter. Jadi siapapun bisa jadi seorang konselor. Konselor itu orang yang bisa komunikasi sama pasiennya, siapapun itu. Perawat pun bisa, kita punya perawat. Inform konsen. Konsen adalah persetujuan yang akan sesuatu dengan persepsi yang sama. Ini bisa dibaca. Konfidensialitas, seluruh hasil hanya diberikan kepada klien setelah diperiksa, jadi rahasia. Hasil dapat diperlihatkan pada pihak ketiga bila dilengkapi izin tertulis dari klien. Kalau kliennya memang setuju, kita lakukan tanda tangan bahwa hasil ini bisa dikasih tahukan kepada orang lain. Share confidentiality dalam lingkup klinis, para pekerja kesehatan dapat memberitahukan status HIV seseorang pada petugas kesehatan lainnya hanya untuk kepentingan klien pasien, bukan klinis pasien, bukan untuk kebutuhan gibah atau gosip ya. Jadi hanya untuk kepentingan klinis. Kalau memang dia butuh untuk kepentingan klinisnya, kita share sama petugas kesehatan yang sama. Dan itu pun harus disertai izin dari pasiennya. Jenis layanan VCT ada VCT mandiri. VCT mandiri itu memang dia itu poli VCT berdiri sendiri. Ada VCT yang terintegrasi pada Yankes lain, pelayanan kesehatan yang lain. Integrasi di Puskesmas, KIA, poli ibu dan anak, ya kan, di TB, poli IMS, dan juga di layanan KB. Dan juga ada pelayanan VCT swasta bayar yang gratis di negeri. Tes di rumah tapi tidak dianjurkan karena hasilnya kadang non valid. Terus juga kalau tes di rumah yang mau ngetes petugasnya belum tentu ada. Pelayanan VCT bergerak atau kita bilang mobile VCT, penjangkauan masyarakat. Jadi itu kita tuh petugasnya tuh pergi ke desa-desa, dulu ada sih karena ada program, sekarang jarang. Terus kita ke desa, kita lakukan screening, atau kita pergi ke tempat lokalisasi, terus kita lakukan pemeriksaan langsung, jemput bola. Itu namanya VCT mobile, VCT bergerak. Kebijakan WHO, tes HIV didasarkan atas kebutuhan setelah klien memahami perlunya tes melalui VCT dan pemahaman itu tertuang dalam inform consent. Tes HIV selalu merupakan keputusan klien.
Nah, ini tahap dalam KTS atau VCT yang ada gambarnya ya guys. Konseling prates, pengambilan darah, testing, lalu konseling pasca tes, baru pemberitahuan hasil tes. Jadi sebelum kita kasih tahu hasilnya, kita lakukan konseling pasca tes dulu. Kita kuatkan dulu. Prates konseling tujuannya memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil betul telah memanggil. Ini kan udah ya. Nah, ini kayaknya sudah deh, diulang lagi. Lanjut. Penjelasan yang diberikan untuk konseling pretesting. Perilaku beresiko yang dapat menjadi sasaran penularan HIV, HIV/AIDS, pencegahan dan pengobatan. Tentunya pertama ya, poin pertama, proses konseling dan testing HIV sukarela. Memang dia tuh yakin dia tuh sukarela. Keuntungan melakukan testing HIV dan kerugiannya jika menolak atau menunda. Makna hasil testing HIV, positif itu gimana, negatif itu gimana. Rencana perubahan perilaku, dampak pribadi, keluarga, sosial terhadap hasil HIV kita harus diskusikan. Yang perlu diketahui, tanda reaktif berarti HIV sudah ada pada tubuh kita. Jadi nanti tuh kalau HIV tuh enggak kita bisa bilang positif negatif, cuma kadang istilahnya tuh reaktif non reaktif. Kayak COVID juga hasil swab COVID reaktif non reaktif, HIV pun sama. Tanda non reaktif berarti HIV belum ada di dalam tubuh kita. Indeterminate, kalau sekarang tuh ya indeterminate berarti perlu adanya pengulangan testing HIV karena hasil testing HIV tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Jadi apa yang disebut tanda reaktif? Reaktif itu positif HIV itu kalau pasien HIV itu sudah dilakukan cek HIV dengan menggunakan 3 reagen. Nah, kalau cuma 1 reagen tidak bisa. Diagnosa itu berdiri saat 3 reagen itu positif. 3 reagen itu dengan sampel darah yang sama dengan 3 alat reagen. Jadi alat untuk cek HIV itu namanya reagen. Gambarnya nanti kalian bisa lihat lagi. Google adalah banyak. Kalau enggak nanti saya kirim di GCR. Nah, kalau nanti katakan 3 itu ya, 2 positif, yang 1 negatif itu namanya indeterminate. Jadi kalau yang namanya reaktif ya 3-3-nya harus positif. Dan kalau non reaktif ya 3-3-nya harus non reaktif. Pertama kan kita cek HIV rapid pertama, hasilnya katakan negatif, tapi kedua dan ketiga nggak dipakai. Tapi kalau nanti kita anjurkan 3 atau 6 bulan lagi untuk cek. Nah, kalau rapid pertama itu hasilnya positif, nanti kita lanjut ke rapid kedua. Kalau rapid kedua hasilnya positif, lanjut ke rapid ketiga. Pak, gimana kalau rapid kedua hasilnya negatif? Kalau rapid kedua hasilnya negatif tapi pertamanya positif, tetap lanjut ketiga. Ketiganya positif, ini namanya indeterminate yang saya jelasin tadi. Kalau pertama positif, kedua positif, lalu ketiganya dia negatif, sama indeterminate. Cek lagi. Barangkali dia ada di fase jendela atau ada masalah dengan darah. Masa jendela berarti masa inkubasi HIV, yaitu masa antara masuknya HIV ke dalam tubuh manusia sampai terbentuknya antibodi terhadap HIV atau disebut HIV positif, umumnya 2 minggu sampai 6 bulan. Jadi cek HIV itu kalau kita cek itu ya, itu bukan kita meriksa virusnya ada apa enggak, tapi di darah itu sudah ada antibodi HIV-nya atau tidak. Next, post-test counseling. Menyiapkan klien untuk dapat menerima hasil, membantu klien memahami dan menyesuaikan diri. Ini saya sudah jelasin ya. Nanti bisa dibaca lagi. Yang ini tuh lanjut, provider initiated HIV testing and counseling. Jadi tes HIV dan counseling atas inisiasi atau inisiatif provider tenaga kesehatan ya. Latar belakang, WHO mendorong agar orang dengan perilaku beresiko secara sukarela melakukan konseling dan tes HIV. Prinsip VCT sudah berlangsung 20 tahun yang lalu. Kerahasiaan, confidentiality, informed consent, akses untuk konseling berkualitas. Kenapa sih sekarang itu kita bukan hanya VCT? Jadi memang materi kita VCT, tapi kenyataannya di lapangan tuh kita bukan hanya VCT, kita melakukan PITC. Kenapa? Karena pasien HIV yang positif kebanyakan itu dia didapatkan dari pasien-pasien di rumah sakit yang sudah mengalami gejala-gejala. Itu yang namanya PITC. Jadi pasiennya bukan pasiennya datang ke poliklinik
VCT untuk lakukan tes, tapi karena kita dari tenaga kesehatannya mencurigai itu kayaknya positif, makanya cek cek HIV, itu namanya PITC, Provider Initiative. Program VCT cukup berhasil di banyak negara, tetapi di negara dengan prevalensi HIV tinggi, kurang dari 10% individu menyadari bahwa mereka mengidap HIV. Banyak sekali pasien-pasien yang walaupun mereka karena kebanyakan mereka masih bagus sih, masa jendela itu bisa sampai 10 tahun mereka tuh udah mengidap HIV/AIDS tapi tidak ada gejala. Terus menjangkau individu HIV+ haruslah menjadi prioritas kesehatan masyarakat. WHO and UNAIDS meningkatkan PITC di samping VCT. Direkomendasikan secara universal systematic offer. Tes HIV merupakan langkah penting untuk tercapainya universal akses bagi ODA. Jadi lanjut dulu. Kategori PITC menurut WHO, penawaran rutin testing dan konseling HIV pada semua pasien yang ada sexually aktif. Jadi dia memang habitnya dia itu apa namanya istilahnya itu, kehidupan seksualnya itu aktif. Dia masih punya suami, dia masih punya istri, dia masih punya pacar yang melakukan hubungan seksual gitu. Kecuali mungkin uangnya wis peluh ngono ya, ketangguh ya, dia tidak sexually aktif. Nah, ada tuh penawaran semua orang yang dengan sexually aktif, dia datang ke layanan kesehatan, apapun penyakitnya kita tawarkan. Pintu masuknya bisa dari klinik KIA, jadi pasien-pasien kehamilan yang tadi kita bahas sebelumnya. Terus ada pasien TB, sekarang tuh programnya memang semua pasien TB itu dilakukan cek HIV. Terus klinik IMS, infeksi menular seksual, karena yang dekat dengan HIV ya IMS. Pasien-pasien IMS kita tawarkan untuk cek HIV. Kalau menawarkan untuk HIV kita tawarkan, tapi kalau VCT kita menunggu. Kalau PITC kita memang menawarkan. Mau cek Pak? Gitu. Terus ada perhatian khusus dalam melaksanakan PITC harus ada mekanisme rujukan. Untuk apa? Pasca konseling, setelah dilakukan PITC, hasilnya positif. Jadi enaknya di PITC itu kita nggak perlu terlalu banyak pra-konseling, nggak, tawarin aja, Bapak ini dari pemeriksaannya atau mungkin dari pemeriksaan dokternya ada pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan HIV/AIDS untuk mengetahui virus apa di dalam tubuh Bapak, gitu. Cukup itu aja, nggak usah panjang lebar tinggi, nggak usah. Cuma itu aja. Tapi nanti kita harus memang menyiapkan rujukan kalau dia pasiennya positif. Kalau di ruangan, kalau dia positif ya kan harus ada konseling. Nah itu nanti. Lanjut, dukungan medis dan psikososial bagi mereka yang positif. Slide selanjutnya, model persetujuan OPT out. Kecuali ada keberatan, maka kami akan melakukan tes HIV. Jadi langsung mulai gitu. Kecuali ada keberatan, kami akan melakukan tes HIV. Kalau ada keberatan baru tidak. Kalau memang nggak keberatan, ya kita lakukan cek. Dalam melakukan PITC, prinsipnya adalah sukarela, voluntary, haruslah dijunjung tinggi. Jadi tetap aja, kalau dia bukan kita paksa, tapi kita anjurkan. Petugas kesehatan jangan sampai terjebak dalam tindakan mandatori. Hati-hati dengan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi jangan, walaupun memang kita penting, kita butuh untuk istilahnya itu pasien, kita butuh diagnosanya, tapi tetap kita tidak bisa yang namanya ambil darah, cek HIV tanpa persetujuan, tanpa kita ngomong dulu. Tetap harus ngomong. Ini akan dilakukan cek Pak, cek virus gitu ya, nggak apa-apa sih. Keberatan pasien atau hak pasien untuk menolak tes HIV harus dihormati. Kalau memang kita sudah menganjurkan terus pasiennya itu menolak, ya udah tanda tangan. Karena itu kan privasi pasien juga, hak pasien untuk menolak. Kalau kita tetap memaksa, ya kita menyalahi etik profesi kita. Karena salah satu etik profesi di keperawatan ada apa? Otonomi. Pasien berhak untuk menentukan terapi atau pelayanan kesehatan yang akan didapat. Nah,
Ini perbedaan slide selanjutnya PITC sama VCT. Sakit HIV plus resiko. Jadi kalau pasiennya sakit, kita curiga HIV bukan, oh ada resiko, oh dia itu dulunya tuh kerja di bar gitu kan. Contoh nggak semuanya orang yang kerja di bar itu negatif gitu. Kalau VCT sehat plus ada resiko, atau sakit non HIV plus resiko. Katakan dia tuh ya sakit non HIV ada penyakit lain, atau mungkin TBC lah, atau mungkin dia ada penyakit lain, liver lah atau yang lainnya, tapi dia ada resiko itu. Di PCT OPT out, dalam artian kita menjelaskannya langsung. Kalau di VCT kan voluntary, dia datang sendiri. Kalau PITC lebih pasien itu out, pasiennya yang memang sudah ada, lalu kita datang untuk menjelaskan bahwa ini harus dicek HIV. PITC bisa dokter atau konselor, jadi dokternya menentukan, Pak, Bapak akan diperiksa cek HIV, tanda tangan untuk pemeriksaan laboratnya dari si dokternya. Terus kita bilang ke pasiennya, kalau pasiennya menolak baru kita suruh tanda tangan penolakan. Kalau memang pasiennya tetap menolak ya udah lanjutkan. Atau konselornya, kalau di VCT itu nggak perlu dokter, cukup VCT konselor, nggak harus dokter. Jadi bisa psikolog, bisa dia itu perawat, bisa itu bidan, yang penting dia bisa ngomong, bisa melakukan konseling. PITC sarana kesehatan, jadi PITC itu pasti di sarana kesehatan. Kalau di VCT itu pada komunitas bisa, di sarana kesehatan bisa. Komunitas yang tadi itu VCT mobile, kita datang ke mobile. Tapi kalau PITC kan pasti di tempat-tempat sarana kesehatan. Di PITC lebih cepat dites dukungan emosional ke VCT. Jadi kalau memang kita tes positif, ya udah tetap dukungan emosional kita rujuk ke klinik VCT-nya. Kalau di VCT lebih lama dites, rujukannya CST. CST itu apa? CST itu pengobatan PDP, perawatan dukungan pengobatan. Jadi care, support, and treatment to CST. Apa sih itu CST? Jadi CST itu kalau habis jadi gini prosesnya. PITC positif, kita rujuk ke VCT untuk dilakukan konseling. Nah, di VCT sudah dilakukan konseling, bla bla bla, udah jelasin lah A, B, C, D, E, F. Nah, nanti kita rujuk lagi kemana? CST atau PDP, perawatan, dukungan, dan pengobatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengobatan HIV yang namanya ARV. Nanti kita di pertemuan selanjutnya setelah role play ya. Oke, Konsul Kedokteran Indonesia tentang pemeriksaan HIV nomor 3. Terhadap populasi tertentu, petugas kesehatan dapat meminta persetujuan pemeriksaan screening tanpa konseling terlebih dahulu, yaitu PITC. Konseling dilakukan kemudian. Jadi kalau di VCT kita lakukan pra dan pos, kalau di PITC pra-nya itu simpel banget, tapi posnya yang panjang. Lanjut, kesimpulan. VCT dan PITC pintu masuk pelayanan HIV/AIDS. Prinsip VCT dan PITC adalah konseling, inform consent, ada persetujuan. Tapi tadi itu ya, kalian ingat ya, kalau VCT itu inform consentnya kalau dia mau tanda tangan. Kalau PITC kalau dia menolak tindakan baru tanda tangan. Ada konfidensial, kerahasiaan, dan juga ada correct, kita benar-benar berhati-hati ke atas kebenarannya. Lanjut. Sudah, terima kasih. Demikian ya video saya hari ini untuk materi PITC sama VCT. Next, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, atau bisa japri, atau bisa di share Google Classroom-nya. Oke, terima kasih. Kalau terlalu cepat mohon maaf. Sampai ketemu selanjutnya. Syukur-syukur kita bisa ketemu tatap muka, jadi bisa lebih komunikatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.